Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul saham dan penilaiannya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Jazuli. Next. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya perkenalkan diri, yaitu di sini saya ditemani dengan teman-teman saya, ada Ahmad Mutaron Asani dan Novel Muhammad Rafif, serta saya sendiri Muhammad Rafi Hussein Fernanda. Next. Langsung ke dalam intinya, yang materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hak dan keistimewaan hukum pemegang saham biasa. Next. Yang pertama ada kendali atas perusahaan. Kendali atas perusahaan mencakup peran pemegang saham biasa dalam menentukan arah perusahaan, pengaruh investor institusional, dan dinamika akuisisi serta takeover. Berikut beberapa aspek utama yang membentuk kendali dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada hak pemegang saham biasa, yang kedua ada pengaruh investor institusional, yang ketiga ada akuisisi dan takeover. Next. Yang pertama akan kita bahas adalah hak pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan melalui hak berikut. Yang pertama, hak memilih direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas kebijakan dan operasional. Yang kedua, hak suara dalam rapat pemegang saham, termasuk melalui proxy voting, di mana pemegang saham dapat menunjuk pihak lain untuk mewakili keputusan mereka. Yang ketiga, ada kemampuan memengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam perusahaan yang diperdagangkan secara publik, di mana manajemen tidak selalu memiliki kepemilikan saham mayoritas dan dapat digantikan jika kinerjanya tidak optimal. Next. Selanjutnya, pengaruh investor institusional. Investor institusional seperti dana pensiun dan reksadana seringkali memiliki kepemilikan saham yang signifikan dan dapat memengaruhi kebijakan perusahaan. Pengaruh mereka terlihat dalam beberapa aspek berikut, seperti kekuatan suara dalam pemilihan direksi dan keputusan strategis, karena mereka mengendalikan banyak saham. Lalu, mendorong reformasi tata kelola, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Galpers, yang sering mendesak perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Lalu ada peran dalam akuisisi dan takeover, di mana mereka bisa mendukung atau menolak penawaran akuisisi berdasarkan prospek bisnis perusahaan. Dan next. Lalu kita membahas akuisisi dan takeover. Perusahaan dapat menjadi target akuisisi oleh entitas lain yang ingin membeli saham dengan harga premium. Akuisisi ini bisa menguntungkan pemegang saham jika nilai saham meningkat. Investor institusional seringkali berperan sebagai mediator dalam kesepakatan ini, memengaruhi apakah perusahaan tetap independen atau menerima akuisisi. Secara keseluruhan, kendali atas perusahaan ditentukan oleh pemegang saham biasa yang memilih direksi, investor institusional yang memberikan pengaruh melalui kepemilikan saham, serta dinamika takeover yang dapat mengubah struktur kepemilikan perusahaan. Next. Lalu kita akan membahas hak-hak preemptif dalam kendali perusahaan. Hak preemptif adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham lama dan mencegah dilusi kepemilikan. Yang poin pertama itu adalah mencegah pengambil alihan oleh manajemen. Jadi maksudnya tanpa hak ini, manajemen perusahaan bisa menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membelinya sendiri. Lalu ada menghindari dilusi kepemilikan. Yang berarti tanpa hak ini, penerbitan saham baru dapat mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham lama dan menurunkan nilai saham mereka. Yang ketiga ada perlindungan terhadap manipulasi pasar. Jika saham baru diterbitkan dengan harga di bawah nilai pasar, hak ini mencegah transfer kekayaan yang tidak adil dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. Next. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis saham. Ada 5 jenis. Yang pertama ada saham biasa atau common stock.
Stock ini di mana pemilik saham biasa memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Lalu dividen yang diterima tidak tepat dan bergantung pada kinerja perusahaan. Lalu saham ini memiliki potensi keuntungan tinggi, tetapi juga risiko lebih besar dibandingkan saham preferen. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Pemegang saham preferen memiliki hak atas dividen tetap sebelum pemegang saham biasa mendapatkannya. Biasanya tidak memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham preferen mendapat prioritas dalam pembayaran dibandingkan pemegang saham biasa. Next. Lalu ada saham kelas ganda atau dual class shares. Perusahaan menerbitkan dua atau lebih kelas saham dengan hak suara berbeda. Contohnya di Google yang memiliki kelas A untuk publik yang yang isinya satu hak suara per saham dan kelas B untuk pendiri yang berisi 10 hak suara per saham. Tujuannya untuk menjaga kontrol manajemen sambil tetap menarik investor. Yang keempat ada saham treasury atau treasury stock. Saham yang telah diterbitkan tetapi dibeli kembali oleh perusahaan dan tidak beredar di pasar. Biasanya tidak memberikan hak suara atau dividen. Perusahaan dapat menjual kembali saham ini untuk mendapatkan dana tambahan. Next. Lalu jenis saham yang terakhir ada saham nilai dan saham pertumbuhan. Saham nilai atau value stock dianggap undervalue dengan potensi kenaikan harga di masa depan, biasanya dari perusahaan stabil dengan fundamental yang kuat. Lalu ada saham pertumbuhan atau growth stock dari perusahaan dengan pertumbuhan tinggi, seringkali tidak membayar dividen, tetapi menawarkan peluang kenaikan harga yang signifikan. Next. Lalu kita akan membahas perbedaan antara harga saham atau stock price dan nilai intrinsik atau intrinsic value suatu perusahaan. Sebelum membahas perbedaannya, kita harus mengetahui definisinya masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi harga saham. Harga saham adalah harga pasar terkini dari dari saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Harga ini mudah diamati. Lalu ada definisi nilai intrinsik, yaitu nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari saham perusahaan. Nilai ini tidak dapat diamati secara langsung dan harus diestimasi. Pasar dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan ketika harga saham sama dengan nilai intrinsiknya. Jika pasar efisien, perbedaan antara keduanya tidak akan terlalu besar dan tidak akan bertahan lama. Namun dalam beberapa kasus, harga saham suatu perusahaan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai intrinsiknya untuk periode waktu yang lama. Next. Lalu, mengapa investor dan perusahaan memedulikan nilai intrinsik? Nilai intrinsik dalam investasi, seperti yang disebutkan tadi, adalah nilai sebenarnya dari suatu aset atau investasi. Berdasarkan faktor-faktor fundamental seperti laba perusahaan, arus kas pertumbuhan bisnis, dan kondisi pasar. Nilai ini sering digunakan oleh investor untuk menentukan apakah suatu saham atau aset dihargai dengan benar di pasar. Investor sering mencari saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya karena ini bisa menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued dan berpotensi memberikan keuntungan saat harga pasar naik ke nilai yang sebenarnya. Baik. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan model risiko dividen. Jadi, setiap pemegang saham mengharapkan dua jenis arus. Yang A yang pertama, dividen tahunan selama periode memegang, dan B, hasil penjualan saham di masa mendatang. Namun, akhir tahun TP1 atau tahun per satu sendiri dibentuk oleh ekspektasi dividen di tahun-tahun berikutnya. Karena itu, secara agregat, nilai saham bergantung hanya pada total dividen yang akan dibayarkan, kecuali perusahaan likuidasi atau diakuisisi. Yang model diskonto dividen ada beberapa elemen. Yang pertama, investor marginal atau investor hipotesis yang transaksinya merefleksikan keyakinan pasar terkini dan menetapkan harga equilibrium.
Yang kedua ada DT, itu dividen yang diharapkan pada akhir tahun. Yang ketiga ada PO atau harga pasar saat ini. Yang keempat ada PT, itu di lambangnya ada di atas ada lambang itu merupakan PT head atau PT topi. Itu merupakan harga implisik yang diharapkan pada akhir tahun T menurut pandangan investor. Lalu ADG itu merupakan tingkat pertemuan dividen per tahun yang diasumsikan mencerminkan pertemuan laba dan harga saham. Lalu ada RS itu tingkat pengambaran minimum yang diberikan investor. Lalu ada RS net atau RS topi itu tingkat pengambaran yang diharapkan sama dengan hasil dividen ditambah hasil capital gain. Lalu ada RS bar itu tingkat pengembalian real yang realisasi setelah periode tertentu. Terus hasil dividen itu D1 dibagi panel, lalu hasil capital gain P1 dikurang panel dibagi panel. Next. Lalu di model risiko dividen ada dividen sebagai dasar nilai saham. Yang pertama ada kepemilikan sahamnya, jadi LSKS hanya dividen tak terbatas. Rumusnya itu ada VB, itu merupakan nilai obligasi saat ini atau present value atau harga obligasi. Lalu ada INT, INT itu merupakan pembayaran bunga tahunan dari obligasi, biasanya disebut kupon. Lalu ada RD itu tingkat diskontol atau yield yang diharapkan investor dari obligasi. Ada N, N itu merupakan 5 tahun sampai obligasi jatuh tempo. Lalu ada M merupakan nilai nominal atau face value dari obligasi yang akan dibayar saat itu tempo. Cara kerja rumusnya, yang pertama setiap INT dibagi 1 tambah RD pangkat pangkat 1 atau mewakili nilai sekarang dari satu pembayaran kupon tahunan yang akan diterima di tahun T. Yang kedua, M dibagi 1 tambah RD pangkat N adalah nilai sekarang dari pembayaran pokok yang akan diterima saat jatuh tempo. Yang terakhir, total semuanya adalah nilai sekarang dari semua arus kas masa depan dari obligasi. Lalu ada kepemilikan terbatas, jadi saat menjual saham nantinya, harga jual itu sendiri sudah memperhitungkan dividen masa depan. Itu ada value of stock sama dengan panel. Panel itu merupakan nilai yang saat ini atau harga saham. DT merupakan dividen yang diharapkan diterima pada tahun T. LDRS merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required rate of return oleh investor. Lalu ada sigma yang sebenarnya satu hingga hingga menunjukkan bahwa dividen dianggap akan terus berlanjut tanpa batas waktu atau infinite series. Next. Lalu ada saham pertumbuhan konstan. Jadi ketika dividen diperkirakan tumbuh konstan pada laju G, persamaannya itu merupakan sebagai berikut. Panel itu merupakan nilai intrinsik saham saat ini. Lalu untuk D0 itu dividen yang terakhir dibayarkan atau dividen tahun ini. Lalu untuk D1-nya sama dengan D0 dalam kurung atau dikali 1 tambah G. Merupakan dividen yang diharapkan tahun depan. Lalu untuk G, tingkat pertemuan dividen tahunan atau konstan. Lalu yang terakhir S, tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor atau cost of equity. Next. Kalau rumus yang tadi bisa diarahkan menjadi expected rate of return sama dengan expected dividend yield plus expected growth rate or capital gain yield. Jadi RS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. RS itu expected rate of return atau tingkat pengembalian total yang diharapkan oleh investor dari saham tersebut. Lalu expected dividend yield itu D1 dibagi P0 merupakan hasil dividen yang diharapkan, yaitu dividen tahun depan dibagi harga saat ini. Lalu lagi ada expected growth rate atau capital gain yield merupakan tingkat pertumbuhan dividen atau apresiasi harga saham yang diharapkan. Next. Itu ada contoh dari ilustrasi ada dari Keller Medical Products. Jadi data awal itu ada D0 itu $1, P0 nya 20,80 dolar, G-nya 4%, lalu RS 9%. Jadi perhitungan utama yang pertama D1-nya itu $1 dikali 1,04 hasilnya 1,04. Yang kedua P0 itu dari 1,04 yang tadi dibagi 0,09 itu dari 9%, terus dikurang 0,04 dari 4%. Jadi sama dengan $20,80. Next.
Eh, kok. Nah, itu di samping kiri ada contoh ada gambarnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan di proses pertumbuhan. Yang sebelah kiri ada gambarnya. Jadi dividen tinggi itu menunjukkan rasio pembayaran laba atau PL rasio tinggi, kemudian laba ditahan rendah dan potensi pertemuan dividen menurun. Dalam bentuk pertemuan tingginya, jadi perubahan retensi laba besar yang kemudian pembayaran dividen awal lebih kecil. Contohnya, ekuitas 1 juta dolar, ROI-nya 10%, jadinya laba tahunan 100 ribu dolar. Terus 100%, 100% dibagikan dividen tahun pertama, sedangkan 100 ribu dolar tanpa pertumbuhan. Lalu 60% dibagikan dividen, jadi 60 ribu, terus 40% ditahan, ekuitas jadi naik, terus laba dan dividen tumbuh sekitar 4% per tahun. Kalau ada dividen kini atau versus pertumbuhan, tidak mungkin sekaligus menawarkan dividen tinggi dan pertumbuhan tinggi. Jadi preferensi investor itu berbeda. Yang pertama, investor komoditas, jadi memilih dividen lancar. Kalau yang investor kapital itu mengutamakan pertumbuhan dalam jangka panjang. Lalu untuk manajemennya itu menetapkan kebijakan dividen berdasarkan peluang investasi dan preferensi pemegang saham, bukan rumus semata. Next. Lalu selanjutnya ada syarat modal pertemuan konstan, itu rumusnya yang P0. Jadi itu sama dengan P0 itu nilai intensitas saham satu ini, sama dengan D, dia merupakan dividen tetap yang dibayarkan setiap periode, itu tetap tapi tidak tumbuh, dibagi RS, RS merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atau required rate of return. Jadi akar persamaan valen, RS harus lebih besar daripada G, itu yang menjamin P0 positif dan terbatas. Terus pertemuan di dividen konstan itu sesuai untuk perusahaan matang yang umumnya tumbuh sekitar 3 sampai 6% per tahun. Catatan tambahannya jika G sama dengan 0, jadi model menyederhana ke P0 sama dengan D1 dibagi RS. Sama seperti obligasi perpetuitas. Next. Oke, baik. Sebelumnya sudah dibahas mengenai penilaian saham yang pertumbuhannya itu konstan atau tetap. Selanjutnya kita beralih ke penilaian saham yang pertumbuhannya itu non konstan atau tidak tetap. Atau bahkan dalam istilah lain itu supernormal. Jadi kalau kita bisa lihat di sini adalah definisi atau pengertian dari saham yang pertumbuhannya itu non konstan, yaitu bagian dari siklus hidup perusahaan di mana ia tumbuh jauh lebih cepat daripada ekonomi secara keseluruhan. Jadi pertumbuhan supernormal atau dalam istilah lain pertumbuhan yang non konstan itu merujuk pada fase di mana siklus hidup perusahaan itu mengalami laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kalau kita bisa lihat di sini, ada perusahaan Microsoft pada tahun 1990-an, kemudian perusahaan Google pada tahun 2000-an, itu menunjukkan kedua perusahaan ini mengalami sebuah momen di mana terjadi pertumbuhan supernormal atau non konstan. Jadi kedua perusahaan ini mengalami sebuah fase di mana ekspansi cepat mereka lakukan, kemudian bisa juga karena inovasi produk mereka, atau juga bisa mereka melakukan penetrasi pasar baru, atau bahkan faktor-faktor lain yang membuat pendorongan akan pendapatan dan laba mereka secara signifikan dan cepat. Mungkin itu terkait dengan definisi atau pengertian dari penilaian saham pertumbuhan yang non konstan. Oke, selanjutnya kita beralih ke di bagian kanan. Ini adalah ilustrasi terkait dengan pertumbuhan saham yang non konstan. Kita bisa lihat di sini adalah figure 9.3, ada illustrative dividend growth rates. Jadi di sini ada garis yang vertikal ini merujuk pada dividen, yaitu satuannya adalah US dollar. Kemudian garis yang horizontal ini merujuk kepada years atau tahun atau periode tertentu dari mulai tahun yang pertama, tahun yang kedua, sampai dengan tahun yang kelima. Jadi ilustrasi ini tuh menggambarkan sebuah pertumbuhan akan perusahaan yang sedang dalam tahap perbandingan dari mulai pertumbuhan yang tidak konstan, kemudian membandingkan dengan pertumbuhan normal, pertumbuhan nol, dan pertumbuhan yang negatif. Jadi, dia ada 4 garis di sini, yaitu garis yang pertama, ini garis yang berwarna kuning, ini menunjukkan declining growth atau
pertumbuhan yang negatif atau menurun, kita bisa lihat di sini minus 4%. Jadi dari mulai tahun yang ke-0 sampai dengan tahun yang pertama, itu perusahaan ini mengalami declining atau penurunan sebesar 4%. Ini berlaku juga di tahun 1 sampai dengan tahun yang kedua, sampai dengan tahun yang kelima mereka juga mengalami penurunan yang sama, itu sebesar 4%. Kemudian untuk garis yang berwarna merah, ini adalah zero growth, berarti tidak terjadi penurunan dan peningkatan sama sekali, yaitu terjadi pertumbuhan sebesar 0% dari mulai tahun ke-0 sampai dengan tahun yang pertama, kemudian tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kedua, begitu juga sampai dengan tahun yang kelima, yaitu terjadi pertumbuhan sebesar 0%. Boleh kita beralih ke garis yang berwarna hijau, ini adalah normal growth, yang berarti pertumbuhannya itu normal. Ntar mungkin belum terlihat jelas, pertumbuhan ini adalah 4% ya. Jadi ya pertumbuhannya 4% dari mulai tahun yang ke-0 sampai dengan tahun yang pertama itu terjadi peningkatan sebesar 4%, kemudian tahun yang pertama sampai tahun yang kedua juga terjadi peningkatan 4%, sampai juga di tahun yang kelima juga terjadi peningkatan sebesar 4%. Kemudian untuk garis yang berwarna biru, ini ada dua period atau dua momen, yaitu terjadi supernormal growth dan normal growth. Untuk yang normal growth ini berarti terjadi peningkatan normal sebesar 4%. Kemudian untuk supernormal ini berarti terjadi sebuah momen di mana terjadi pertumbuhan yang luar biasa yaitu sebesar 10%. Kalau kita bisa analisa di sini dari mulai tahun ke-0 sampai dengan tahun pertama itu terjadi peningkatan sebesar 10%. Kemudian tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kedua juga terjadi peningkatan 10%. Begitu juga dari tahun yang kedua sampai dengan tahun yang ketiga yaitu terjadi peningkatan saham mereka sebesar 10%. Jadi itu terkait dengan momen atau pemahaman terkait period dari supernormal growth atau pertumbuhan yang sifatnya non konstan. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal untuk menghitung non-constant growth ini. Jadi kalau misalnya di sini adalah figure 9.4, itu adalah finding the value of a non-constant growth stock. Yang pertama yang perlu kita analisa di sini adalah ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4 ini apa? Jadi ini merujuk kepada period tertentu atau waktu. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun yang keempat. Jadi di tahun ke-0 sampai tahun pertama ini ada istilah GS. GS ini merujuk kepada growth supernormal, yang berarti pertumbuhan yang supernormal sebesar 10%. Kemudian dari tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kedua juga sama, yaitu growth supernormal sebesar 10%. Kemudian tahun yang kedua juga sama, mereka juga mengalami growth supernormal atau pertumbuhan yang sifatnya supernormal sebesar 10% juga. Namun ini terjadi efek yang berbeda atau momen yang berbeda di tahun ketiga sampai dengan tahun yang keempat, terjadi GN, bukan lagi GS, melainkan istilah yang digunakan adalah GN, yaitu growth normal sebesar 4%. Kalau kita bisa lihat dalam contoh soal ini. Oke, selanjutnya kita move lagi di D1, D2, D3, dan D4. Nah, D1, D2 ini merujuk ke apa? Jadi ini adalah dividen yang dibayarkan di akhir tahun. Jadi misalkan D1 ini berarti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada stockholders-nya 1,1000. Kemudian D2 ini berarti dividen di tahun yang kedua dikeluarkan sebesar 1,2100. Ini sama juga sampai dengan D4. Nah, lalu kita beralih ke bagian yang sebelah kanan dulu. Ini adalah, mungkin saya bisa zoom biar lebih jelas. Bentar. Oke, jadi ini adalah RS, berarti stockholders required rate of return sebesar 9%. Makanya di sini adalah 9% ya, 9% ini dapat dari ini RS atau required rate of return. Jadi stockholders required rate of return ini adalah sebuah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau pemegang saham ketika mereka itu berinvestasi di suatu perusahaan. Jadi kalau dalam contoh soal ini adalah 9%, makanya di sini tertuliskan 9%. Kemudian N di sini adalah jumlah tahun. Jadi years of non-constant growth itu berarti jumlah tahun terjadinya pertumbuhan yang non konstan. Kalau dari contoh soal ini ada 3 tahun ya. Dari mulai tahun ini sampai dengan tahun ini ada jadi 3 tahun terjadi pertumbuhan non konstan. Kemudian GS sebagaimana yang saya sampaikan tadi, GS adalah pertumbuhan yang sifatnya supernormal atau growth supernormal, itu adalah 10%, kemudian GN berarti growth normal, yaitu sebesar 4%. Kemudian D0, ini adalah last dividend the company paid sebesar 1 US dollar. D0 ini adalah terakhir pembayar dividen kepada stockholders-nya, yaitu sebesar 1,00. Jadi untuk pemahaman dividen itu seperti apa? Jadi dividen itu adalah bagian apa ya, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham atau stockholders-nya berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki oleh stockholders tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas
untuk mengenai D1, D2, D3, D4. Kenapa bisa muncul 1,100, bisa muncul 1,2100? Itu ada rumusnya. Jadi sebagaimana yang kami gunakan dalam buku referensi kami, yaitu untuk menghitung rumus dividen yang dikeluarkan dalam tahun pertama, yaitu kita menggunakan info yang diketahui dari D0. Di soal kita diketahui D0 itu adalah 1 US dollar. Jadi kita masukkan 1 US dollar ditambah 1 ditambah GS. GS itu adalah growth supernormal. Kita tahu di soal adalah 10%. Jadi D0-nya kita tahu adalah 1. Kemudian 1 ditambah GS, GS adalah growth supernormal adalah 10%, jadi 1 ditambah 10% ditemukanlah 1,10. Jadi dilakukan perkalian antara 1 US dollar dikali dengan 1,10, kemudian ditemukanlah 1,1000 sebagai dividen di tahun yang pertama. Jadi ini kenapa bisa muncul angka 1,1000 didapatkan dari perhitungan rumus seperti ini. Nah, ini berlaku juga untuk perhitungan D2. Perhitungan D3 juga sama sampai dengan perhitungan yang D4. Walaupun D4 juga terjadi momen yang berbeda, yaitu D4 terjadi momen pertumbuhan yang normal sebesar 4%. Jadi rumusnya juga sama, berarti D4 sama dengan D3, yaitu 1,3310 ini dikali dengan 1 ditambah GN-nya, bukan lagi GS, karena ini adalah momennya adalah normal. Jadi dimasukkanlah 1 ditambah 4%, yaitu 1,04. Kemudian dilakukan perkalian antara keduanya, yaitu 1,3310 dikali dengan 1,04. Ditemukanlah 1,3842 sebagai dividen di tahun yang keempat. Nah, ini jadi muncul 1,3842. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan untuk masing-masing dividen dari masing-masing tahun, yang perlu kita lakukan adalah menghitung ini, P-Head 3 ini. Jadi P-Head 3 ini adalah sebuah apa ya, market price atau mungkin harga yang diharapkan dari saham pada akhir tahun ketiga. Ini merujuk pada expected market price. Jadi ini kita dapatkan dari buku referensi juga untuk menghitung rumus P-Head 3 ini. Jadi rumusnya adalah D4 dibagi dengan RS dikurangi dengan GN. Jadi D4 ini adalah dividen di tahun keempat, kemudian RS adalah required risk of return, itu adalah sebesar 9% atau kita tuliskan 0,09. Kemudian GN atau growth normal sebesar 4%, kita tuliskan sebagai 0,04. Kemudian kita lakukan penjumlahan, kemudian ditemukanlah 27,6848 US dollar sebagai P-Head 3-nya. Oke, kemudian setelah kita ketahui untuk P-Head 3-nya, kita harus melakukan perhitungan terkait cash flow dari masing-masing waktu. Jadi cash flow dari tahun yang pertama itu berapa, kedua itu berapa, ketiga itu berapa. Karena kita ingin menghitung cash flow untuk yang pertumbuhan yang non konstan saja gitu. Jadi cash flow-nya cara kita menghitung adalah dibagi dengan 1 ditambah 9%. Nah, 9% itu dapat dari mana? Dapat dari required rate of return. Jadi 9% dipangkat dengan T. T-nya adalah waktunya. Jadi misalkan kita ingin menghitung tahun yang pertama berarti 1, tahun yang kedua berarti 2, untuk tahun yang ketiga berarti pangkatnya juga 3 gitu. Jadi maka untuk time yang pertama atau waktu yang pertama atau tahun yang pertama kita dapatkan dari dividennya. Dividennya adalah 1,1000 dibagi dengan 1 ditambah 9%, yaitu 1,09 dipangkat 1 ya. Karena ini adalah tahun pertama, bukanlah 1,0092. Nah, masuk di sini. Ini berlaku juga sama dengan time yang ketiga, yaitu 1,3310 ditambah 1,3310 itu dapat dari dividen. Dividen yang ketiga ditambah dengan 27,6848 itu adalah P head rate yang kita hitung tadi dibagi dengan 1,09 pangkat 3 ya, karena ini adalah type yang ketiga atau waktu atau tahun yang ketiga. Setelah ditemukanlah untuk cash flow di tahun yang ketiga adalah 22,4055 US dollar. Kita bisa hitung atau jumlah semuanya, yaitu antara yang udah kita temukan cash flow di tahun yang pertama, tahun yang kedua sampai yang ketiga. Kita jumlah untuk semua cash flow yang sudah kita tentukan, maka didapatkanlah hasil nilai saham pertumbuhan non konstan dihitung sebagai 24,43 US dollar. Ini dapatkan dari sini ya, 24,4331 US dollar untuk nilai saham pertumbuhan non konstan. Kita lanjut. Selanjutnya kita beralih ke materi pendekatan berbasis perusahaan untuk penilaian. Jadi kalau kita bisa lihat di sini adalah corporate valuation model adalah menilai perusahaan berdasarkan arus kas bebas atau free cash flow mereka, bukan dividen, dan berguna untuk perusahaan yang tidak membagikan dividen atau bagian dari perusahaan besar. Jadi kita sudah bahas ya di pertemuan di pembahasan sebelumnya membahas mengenai model dividen diskonto yang mana itu fokus pada dividennya gitu. Sedangkan untuk model yang corporate valuation model ini fokus pada ini adalah sebuah bentuk alternatif aja pilihan lain yaitu
untuk menentukan nilai perusahaan yang tidak memiliki secara dividennya. Jadi nilai dari suatu divisi perusahaan itu ditentukan dari free cash flow-nya. Oke, kita langsung aja dari rumusnya di sini. FCF ini adalah free cash flow atau arus kas bebas. Jadi arus kas bebas itu pengertiannya adalah arus kas bebas itu mencerminkan kas yang dihasilkan dari operasi saat ini itu dikurangi dengan kas yang harus dihabiskan untuk investasi dalam aset tetap dan modal kerja untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Jadi FCF atau arus kas bebas ini rumusnya adalah EBIT buka kurung satu kurangi 3 1 kurangi T tutup kurung ditambah depreciation and amortization tutup kurung dikurangi capital expenditures ditambah net operating working capital. Jadi untuk yang pertama adalah EBIT, ini adalah earning before interest and taxes, itu berarti laba atau ukuran laba atau pendapatan atau profitabilitas sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak. Nah, untuk satu koma kurangi T ini berarti T ini berarti pajak ya, taxes. Kemudian depreciation and amortization itu berarti menggambarkan penurunan nilai aset seiring berjalannya waktu. Jadi untuk depresiasi ini merujuk kepada jenis aset yang berwujud, misalkan seperti bangunan atau mungkin mesin atau mobil. Jadi yang berwujud untuk amortisasi itu berarti merujuk kepada aset yang tidak berwujud seperti hak cipta, kemudian lisensi dan lain sebagainya. Kemudian capital expenditures ini berarti pengeluaran modal yang sifatnya signifikan karena capital expenditures ini itu dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau bahkan meningkatkan aset mungkin seperti bangunan, tanah, kurang lebih seperti itu untuk capital expenditures. Kemudian selanjutnya adalah net operating working capital. Ini berarti selisih antara aset lancar operasional seperti aset-aset yang digunakan dalam operasi sehari-hari kayak piutang usaha, persediaan, atau aset lancar lain, itu selisihnya antara aset lancar operasional seperti itu dengan kewajiban lancar operasionalnya gitu. Jadi itu adalah pengertian net operating working capital. Saat kita menghitung FCF atau arus kas bebas, maka kita bisa masukkan market value of company's operation-nya adalah seperti ini, yaitu FCF dibagi dengan satu ditambah WACC. Di pertemuan kita di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah bahas mengenai WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Itu adalah rata-rata tertimbang dari biaya komponen, saham preferen, dan ekuitas biasa. Oke, itu adalah menghitung pendekatan berbasis perusahaan untuk penilaian. Selanjutnya kita beralih ke preferred stock atau saham preferen. Jadi saham preferen ini adalah kalau kita bisa di sini adalah definisi atau pengertian dari saham preferen yaitu campuran obligasi dan saham biasa yang memberikan dividen tetap dengan prioritas lebih tinggi daripada saham biasa. Jadi untuk jenis saham ini, jenis saham preferen ini tuh memberikan hak-hak khusus di mana memberikan prioritas kepada pemegangnya untuk mendapatkan dividen lebih dulu atau klaim atas aset perusahaan gitu. Jadi saham preferen ini dianggap sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Jadi menawarkan pendapatan tetap sebagai obligasi namun juga memiliki hak kepemilikan sebagai seperti saham biasa. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lanjut di rumus yang ada di buku referensi yang kami gunakan, ini adalah VP sama dengan DP dibagi dengan RP. Jadi untuk VP itu apa? Jadi VP itu adalah value atau nilai saham dari preferen itu sendiri, kemudian DP itu berarti dividen dari saham preferen, kemudian RP itu berarti tingkat pengembalian yang diperlukan pada saham preferen atau required rate of return dari saham preferen itu sendiri. Jadi kalau contoh dalam soal ini membayar dividen sebesar 10 US dollar per tahun, maka dimasukkan ini yaitu DP-nya, dividennya itu sebesar 10 US dollar. Kemudian tingkat pengembalian atau required rate of return sebesar 10,3%, maka didesimalkan menjadi 0,103. Ini dibagi, kemudian ditemukanlah 97,09 sebagai value dari saham preferen tersebut sebesar 97,09 ya. Jadi itu menghitung terkait dengan preferred stock atau saham preferen. Oke, jadi ini adalah referensi kami gunakan, yaitu penulisnya adalah Brigham Eugene dan Houston untuk buku yang berjudul Fundamentals of Financial Management. Dan ya, kami kira itu adalah keseluruhan presentasi dari kelompok kami mengenai materi saham dan penilaiannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.